Akhirnya momen yang ditunggu jutaan pendukung Garuda datang juga. Saat negara-negara Asia Tenggara masih sibuk menebak kekuatan timnas Indonesia, John Hartman justru diam-diam menyiapkan kejutan besar. Kehadiran Joey Palupesi di pemusatan latihan Bali langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah ini pertanda Tom Hye akhirnya menemukan tandem idealnya? Jika benar, maka Vietnam, Singapura, hingga Kamboja wajib waspada. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines. Always go up, I don't know a decline. Timnas Indonesia kali ini datang bukan sekadar untuk ikut meramaikan turnamen, tetapi membawa satu misi besar, mengakhiri penantian puluhan tahun dan mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kalinya. Usai perhelatan Piala Dunia yang menyita perhatian pecinta sepak bola dunia, kini atmosfer sepak bola Asia Tenggara mulai memanas. Seluruh perhatian publik Indonesia beralih menuju satu turnamen yang memiliki arti sangat besar, yaitu Piala AFF 2026. Turnamen ini bukan sekadar kompetisi regional, melainkan panggung pembuktian bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang ke level yang lebih tinggi. Selama 2 pekan terakhir, skuad Garuda menjalani pemusatan latihan intensif di Bali. John Hartman menerapkan program latihan yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Mulai dari peningkatan kondisi fisik, simulasi pertandingan, hingga penyempurnaan taktik dilakukan setiap hari tanpa kompromi. Hartman ingin seluruh pemain memahami filosofi bermain yang cepat, agresif, dan disiplin. Namun di tengah kerasnya latihan tersebut, perhatian publik justru tertuju pada satu nama yang mulai menghiasi pemberitaan, yaitu Joey Palupesi. Kehadirannya di Bali langsung memunculkan optimisme baru. Banyak pendukung timnas percaya bahwa Joey bukan sekadar pemain tambahan, tetapi bagian penting dari rencana besar John Hartman. Mengapa Joey Palupesi begitu menarik perhatian? Karena karakter permainannya dianggap sangat cocok untuk melengkapi Tom Hye. Tom Hye dikenal sebagai gelandang dengan visi bermain luar biasa, distribusi bola yang akurat, dan kemampuan mengatur tempo pertandingan. Sementara Joey memiliki karakter petarung, disiplin menjaga area, kuat dalam duel, dan mampu memutus serangan lawan. Jika duet ini benar-benar dimainkan sejak laga perdana, Indonesia diperkirakan akan memiliki lini tengah yang jauh lebih solid dibanding beberapa tahun terakhir. Tom Hye bisa lebih fokus membangun serangan, sedangkan Joey menjadi tembok pertama yang menghentikan lawan sebelum memasuki area berbahaya. Bagi para pendukung garis keras Garuda, inilah kombinasi yang selama ini dinanti. Selama bertahun-tahun Indonesia sering kalah dalam pertarungan lini tengah ketika menghadapi Vietnam. Kini situasinya bisa berubah. Dengan kualitas pemain yang lebih merata dan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi, Indonesia memiliki peluang besar menguasai jalannya pertandingan. John Hartman sendiri terlihat sangat puas dengan perkembangan anak asuhnya. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah perkembangan setiap hari. Menurutnya, ketika pemain terus berkembang dalam latihan, hasil positif akan mengikuti di lapangan. Ucapan Hartman tersebut mulai terlihat nyata. Organisasi permainan Garuda semakin rapi. Tekanan kepada lawan dilakukan lebih cepat. Perpindahan dari bertahan ke menyerang berlangsung lebih efektif. Para pemain juga terlihat semakin kompak dan memahami peran masing-masing. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Banyak pihak menyebut Vietnam sebagai lawan terberat. Namun kali ini para supporter Indonesia justru memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka yakin skuad Garuda mampu bersaing bahkan mengalahkan siapapun apabila bermain sesuai kemampuan terbaik. Laga melawan Kamboja di Stadion Pakansari akan menjadi ujian pertama. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter tentu menjadi keuntungan besar. Dukungan penuh dari tribun diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain. Bila Joey Palupesi benar-benar diturunkan sejak menit pertama bersama Tom Hye, pertandingan ini bisa menjadi awal lahirnya duet baru yang selama bertahun-tahun dinanti publik Indonesia. Kombinasi kreativitas Tom Hye dan determinasi Joey berpotensi menjadi kunci permainan Garuda sepanjang turnamen. Namun perjalanan menuju gelar juara tentu tidak akan mudah. Vietnam datang dengan ambisi besar mempertahankan dominasinya. Singapura memiliki organisasi permainan yang disiplin. Kamboja terus berkembang dari tahun ke tahun. Timor Leste pun siap memberikan kejutan. Meski demikian, Indonesia kini memiliki modal yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Kedalaman skuad yang lebih baik, kualitas individu yang meningkat,
serta pelatih yang membawa pendekatan modern. Faktor-faktor tersebut membuat harapan meraih gelar juara terasa semakin realistis. Kini hanya tinggal menghitung hari menuju laga perdana. Seluruh rakyat Indonesia menunggu satu jawaban besar. Apakah John Hartman benar-benar akan memainkan duet Joey Palupesi dan Tom Haye? Apakah kombinasi ini mampu menjadi pembeda dan membawa Garuda mengakhiri penantian panjang? Yang jelas, satu pesan sudah disampaikan seluruh pemain, mereka tidak datang untuk sekadar bertanding. Mereka datang untuk berjuang hingga tetes keringat terakhir demi lambang Garuda di dada. Dan jika semua persiapan yang dilakukan selama di Bali mampu diterapkan di lapangan, bukan tidak mungkin Piala AFF tahun ini akan menjadi saksi lahirnya sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Garuda tidak lagi datang sebagai penantang. Garuda datang untuk menjadi juara. Memasuki pekan-pekan terakhir jelang kick-off Piala AFF, tensi persaingan di dalam skuad timnas Indonesia justru semakin tinggi. Tidak ada lagi istilah pemain inti atau pemain cadangan. John Hartman ingin seluruh pemain berjuang mendapatkan tempat mereka melalui performa di lapangan latihan. Setiap sesi menjadi ajang pembuktian. Siapa yang tampil konsisten akan mendapatkan kepercayaan, sementara yang lengah harus siap tergeser kapan saja. Situasi inilah yang membuat kualitas latihan timnas Indonesia meningkat drastis. Para pemain saling mendorong satu sama lain untuk berkembang. Intensitas duel dalam latihan bahkan disebut tidak kalah keras dibanding pertandingan resmi. Hartman ingin anak asuhnya terbiasa menghadapi tekanan sehingga tidak gugup saat tampil di depan puluhan ribu pendukung Garuda. Di sisi lain, kehadiran Joey Palupesi mulai memberikan warna baru bagi permainan timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuatnya mampu membaca permainan dengan sangat baik. Ia dikenal sebagai gelandang yang tidak banyak melakukan gerakan sia-sia. Setiap tackle, setiap umpan, hingga setiap perpindahan posisi selalu memiliki tujuan. Karakter seperti inilah yang selama ini dibutuhkan Indonesia untuk menjaga keseimbangan permainan. Apabila Joey benar-benar dipasangkan dengan Tom Haye, Indonesia diperkirakan akan memiliki lini tengah yang lengkap. Tom Haye menjadi motor serangan dengan visi dan kreativitasnya, sedangkan Joey bertugas memutus aliran bola lawan sebelum berkembang menjadi ancaman. Kombinasi ini bisa membuat Indonesia lebih nyaman menguasai bola sekaligus lebih sulit ditembus ketika kehilangan penguasaan. Bukan hanya lini tengah yang menjadi sorotan. Hartman juga terus mematangkan koordinasi lini belakang agar lebih disiplin menghadapi serangan balik lawan. Dalam beberapa edisi Piala AFF sebelumnya, Indonesia kerap kehilangan fokus pada momen-momen penting. Kali ini, Hartman ingin menghilangkan kelemahan tersebut. Ia menuntut seluruh pemain bertahan tetap tenang, menjaga jarak antar lini, dan tidak mudah terpancing keluar dari posisinya. Sementara itu, lini depan juga terus diasah agar lebih efektif memanfaatkan peluang. Dalam sepak bola modern, menciptakan peluang saja tidak cukup. Tim yang mampu menjadi juara adalah tim yang bisa mengubah peluang sekecil apapun menjadi gol. Karena itu, penyelesaian akhir menjadi salah satu fokus utama selama pemusatan latihan di Bali. Bagi para pendukung Garuda, persiapan kali ini terasa berbeda. Optimisme datang bukan hanya karena kualitas individu pemainnya meningkat, tetapi juga karena cara tim dibangun. Semua terlihat lebih terstruktur, lebih disiplin, dan memiliki identitas permainan yang jelas. Inilah yang membuat banyak supporter mulai berani bermimpi bahwa Indonesia benar-benar mampu mengangkat trofi Piala AFF. Namun perjalanan menuju mimpi tersebut tentu tidak akan mudah. Vietnam tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya dengan pengalaman dan mental juara yang mereka miliki. Singapura terkenal sulit dikalahkan karena organisasi permainannya yang disiplin. Kamboja juga berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan tidak bisa lagi dipandang sebagai tim pelengkap. Sementara Timor Leste memiliki semangat juang tinggi yang dapat menyulitkan siapapun. Meski demikian, para pemain Indonesia justru menjadikan tantangan tersebut sebagai motivasi tambahan. Mereka ingin membuktikan bahwa Garuda kini telah naik ke level yang berbeda. Tidak lagi sekadar tim yang tampil baik tetapi gagal di akhir, melainkan tim yang mampu menyelesaikan misinya hingga menjadi juara. Kini seluruh harapan rakyat Indonesia berada di pundak para pemain. Stadion akan dipenuhi lautan merah putih, jutaan pasang mata akan menyaksikan dari rumah, dan doa dari seluruh penjuru negeri akan mengiringi setiap langkah Garuda. Pertanyaan besarnya tinggal satu.
Mampukah John Hartman meramu seluruh potensi ini menjadi sebuah tim yang benar-benar tak terbendung? Dan apakah kehadiran Joey Palupesi akan menjadi kepingan terakhir yang membawa timnas Indonesia menorehkan sejarah baru di Piala AFF? Semua jawabannya akan segera tersaji di atas lapangan. Yang pasti, kali ini Garuda datang dengan satu tekad yang tidak bisa ditawar, bertarung sampai akhir demi membawa pulang trofi yang selama ini selalu lepas dari genggaman.